Pria ini bernama Man. Dia adalah seorang murid di salah satu tempat spiritual yang cukup terkenal di negara Hong Kong. Pada saat itu dia mendapatkan piket untuk menjaga ruang mayat yang katanya menakutkan. Bagaimana tidak, di sana ada beberapa vampir yang sudah siap menerkam apabila kertas jimat yang ada di jidat mereka lepas. Man juga harus menjaga sumbu api lilin agar tidak mati. Setelahnya dia memberi makan vampir yang ada di dalam peti dengan beberapa dupa. Peti pertama dan kedua masih aman-aman saja sebab tidak ada suatu hal yang janggal. Namun ketika peti ketiga yang diberikan dupa, tiba-tiba saja dupa tersebut terlempar seolah-olah tidak ingin diberikan makan. Tapi Man tidak menyerah lalu memberikannya lagi. Sialnya hasilnya masih tetap sama. Kemudian dia membuka isi peti dan tiba-tiba ada sebuah tengkorak yang menggigit tangannya dengan cukup kencang sampai merintih kesakitan. Penasaran dengan hal tersebut, Man memberanikan diri untuk membuka peti. Sialnya dia kembali apes kan sekarang ada sebuah tangan yang menariknya masuk ke dalam peti. Namun dia memberikan perlawanan hingga akhirnya terjatuh karena tangan si vampir melepasnya. Di saat itu vampir keluar dari peti untuk melarikan diri. Man pun berusaha mengejar sambil membawa cermin karena vampir takut melihat mukanya sendiri. Dia mencari kesana kemari sembari memperhatikan vampir-vampir yang sedang berdiri namun masih disegel. Ditakutkan bahwa vampir yang lepas berkamuflase supaya tidak ketahuan. Namun tiba-tiba vampir itu sudah berada tepat di belakang Man yang membuatnya sangat kaget. Man berusaha melawan menggunakan cermin, tapi si vampir mampu menghindar sampai akhirnya cermin tersebut terjatuh. Atas kegaduhan itu, semua segel yang ada di vampir-vampir lain terlepas. Dan ketika Man akan digigit, tiba-tiba saja gigi si vampir terlepas karena ternyata vampir itu adalah temannya Man yang bernama Choi. Choi sengaja ngeprank karena hari itu Man sedang berulang tahun. Apesnya bercandaan tersebut membawa malapetaka karena vampir yang asli telah terbangun karena segelnya terlepas sehingga mereka berteriak sangat kencang untuk meminta pertolongan. Tak lama datang sang guru yang langsung berusaha melumpuhkan vampir-vampir itu satu persatu. Bisa dibilang sang guru adalah seorang ahli spiritual yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi sehingga mampu menjinakkan para vampir dengan sangat mudah. Kemudian mereka merapikannya kembali sembari dipasangkan kertas segel supaya tidak mengamuk seperti tadi. Rupa-rupanya vampir-vampir tersebut adalah anak buah dari seorang guru yang memakai baju berwarna kuning, di mana dia langsung membawanya pergi dari sana untuk kembali pulang ke rumah. Tapi kocaknya ada salah satu vampir yang tidak bisa melompati tangga sehingga Man membantunya dengan senang hati meskipun agak sedikit was-was. Di kemudian hari, Man diajak oleh sang guru untuk menemui koleganya di sebuah restoran. Awalnya dia menolak karena takut membuat malu. Namun, sang guru tetap memaksa karena selama hidupnya baru pertama kali ke restoran. Singkatnya, pada saat sudah sampai di TKP, mereka disambut dengan hangat oleh seorang juragan kaya bernama Tuan Yam. Tuan Yam memiliki seorang putri cantik bernama Ami yang membuat Man langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Man sangat tidak menyangka bahwa Tuan Yam memiliki putri yang sangat cantik, padahal dia sendiri terlihat biasa-biasa saja. Kemudian tuannya menjelaskan maksud dan tujuan mengundangnya, yang ternyata dia meminta tolong kepada sang guru untuk memimpin acara pembongkaran kuburan ayahnya. Namun sang guru lebih menyarankan untuk tidak melakukannya dan lebih cenderung tetap dimakamkan di dalam peti saja. Tapi tuannya memohon dengan sangat supaya permintaannya dikabulkan, sehingga sang guru mau tak mau melakukannya. Di tengah-tengah perbincangan, Ami meminta izin kepada sang ayah untuk pergi membeli kosmetik di toko alat kecantikan. Namun toko yang dia datangi adalah tempat di mana murid sang guru bekerja, yaitu Choi. Choi mengira bahwa Ami adalah seorang gadis penghibur karena datang dari ruko sebelah yang memang tempat hiburan buat para hidung belang. Tapi dia tetap melayaninya dengan baik tanpa pandang bulu. Awalnya perbincangan mereka biasa-biasa saja, layaknya seorang pembeli dan penjual. Ketika Choi bertingkah konyol dengan menanyakan perihal status pekerjaan sebagai wanita penghibur, tiba-tiba saja Man datang untuk memberitahu bahwa Ami adalah anak dari klien guru mereka, yaitu Tuan Yam, salah satu orang kaya yang ada di sana. Tentu dia sangat kaget, namun keburu diajar sebelum meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian Ami pergi dari sana dengan perasaan sangat sedih, lalu mengajak ayahnya untuk pulang sebab mengalami hal buruk. Sang guru bertanya kepada Man apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya menjawab dengan berbicara, Man malah bertingkah konyol dengan menjawabnya dengan gerakan aneh, di mana sang guru langsung mengepak endasnya sampai sempoyongan. 有没有想过做到哪天？啊，原来你怎么你去过怡红院？没有啊？那你怎么？茶楼小姐，我哎呦，来来来，
Upacara pembongkaran kuburan telah dimulai dengan dipimpin oleh sang guru yang melakukan ritual khusus supaya acara berjalan lancar. Rencananya setelah peti sang ayah diangkat, Tuan Yam ingin membangun bisnis karena ada seorang peramal yang mengatakan bahwa bisnis yang dijalankan di atas tanah tersebut akan berhasil. Namun yang menjadi masalah adalah sang guru mengatakan bahwa tanah itu adalah salah satu tanah keramat yang diberi nama Tanah Naga Terbang. Dia menyarankan agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan norma-norma dan etika yang baik. Tak lama proses pembongkaran kuburan hampir selesai karena peti mayatnya sudah terlihat, lalu tinggal diangkat menggunakan tali yang sudah disiapkan. Tapi ada kejanggalan yang terjadi karena ada gerombolan burung gagak yang tiba-tiba saja terbang, yang seolah-olah menandakan bahwa ada malapetaka yang akan terjadi. Ketika peti dibuka, kondisi mayat masih dalam keadaan utuh padahal usianya sudah puluhan tahun. Di sini Tuan Yam dan putrinya menjadi sedih lalu meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Kemudian sang guru menyarankan agar mayat itu harus segera dikremasi supaya jasadnya dapat tenang di alam sana. Namun Tuan Yam tidak setuju karena semasa hidupnya sang ayah sangat takut dengan api, sehingga dia mau tak mau mencari cara lain buat mengadakan upacara kematian, dan jasad itu akan menginap di ruang mayatnya terlebih dahulu untuk beberapa waktu. Kemudian dia menyuruh Man dan Choi menancapkan dupa di setiap makam yang ada dan jangan sampai ada yang terlewat. Namun ketika mereka sedang melakukannya secara seksama dan teliti, tiba-tiba saja Choi mendengar suara wanita dari salah satu makam yang mengatakan terima kasih. Sedangkan Man merasa aneh karena dupa yang ditancapkan tiba-tiba patah dan hanya tersisa satu, sehingga mereka langsung kabur dari sana karena mengalami hal yang sangat menakutkan. Pada malam hari, mereka langsung memberitahu soal kejadian janggal, yaitu dupa yang terpotong dan suara wanita misterius. Sang guru menyadari bahwa ini adalah petanda bahaya buat keluarga Tuan Yam dan mungkin saja buat mereka juga. Mendengar hal tersebut, Man dan Choi meminta solusi supaya semua itu tidak terjadi karena ternyata mereka mencintai Ami. Kemudian peti dibuka dan menemukan sebuah kejanggalan lagi, yaitu tubuh si mayat yang tiba-tiba saja menjadi lebih berisi dengan kuku yang sangat panjang dan juga tajam. Jelas ini hal yang tak wajar, sehingga sang guru meminta kepada muridnya untuk disiapkan kertas kuning dan sebuah tali karena jasad tersebut akan berubah menjadi vampir dalam waktu dekat. Lalu dia memotong seekor ayam untuk diambil darah segar kemudian dicampurkan dengan tinta hitam. Racikan itu untuk menangkal makhluk halus jenis apapun. Man dan Choi langsung membaluri racikan tersebut ke tali sembari diikatkan di atas peti supaya si calon vampir tidak bisa keluar. Tanpa disadari, ada satu bagian sisi yang belum diikatkan tali penangkal karena mereka malah sempat-sempatnya bercanda di situasi yang sangat genting. Dan yang menjadi korban adalah sang guru karena tidak sengaja dipukul oleh Choi menggunakan sapu hingga hancur. Oh. Atas kejadian itu, Choi langsung kabur dari sana demi menghindari amukan sang guru meski sudah larut malam. Sedangkan Man harus mendapatkan kenyataan pahit karena menjadi tumbal. Di kegelapan malam, ada sekelompok seperti badut yang membawa sebuah tandu berisi seorang wanita cantik. Namun mereka bukanlah manusia, melainkan hantu yang sedang gabut kalau malam. Rupa-rupanya suara yang mengucapkan terima kasih ketika Choi memberikan dupa pada saat pembongkaran jasad adalah si wanita hantu, dan itu membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama oleh manusia. Kebetulan sekali bahwa Choi melewati daerah tersebut sehingga dia langsung ikut nebeng di belakang sepeda. Apesnya dia mengalami musibah karena melewati pohon pendek yang membuatnya kepentok hingga terjatuh. Sedangkan Choi terus melaju karena memang tidak menyadarinya. Tiba-tiba ada suara yang mentertawakan si wanita hantu sehingga dia langsung menghilang dari sana karena kalah kuat. Di sisi lain, apa yang ditakutkan kini benar-benar terjadi karena dari dalam peti keluar sebuah tangan dengan kuku yang sangat tajam seolah-olah ingin melarikan diri. Untungnya tangan itu menyentuh tali penangkal sehingga upaya si vampir harus gagal dan sang guru terbangun lantaran mendengar suara. Tapi ketika dicek tidak ada sesuatu yang terjadi. Esok hari dia langsung memberitahu perihal semua kejanggalan yang terjadi. Namun Tuan Yam memintanya untuk mengobrol empat mata karena ini adalah obrolan privasi, sehingga dia menyuruh kedua muridnya menunggu di luar dan harus menjaga sikap. Tapi bukan Choi dan Man namanya jika tidak bertingkah konyol karena mereka
mereka berusaha mendekati Ami demi mendapatkan cintanya. Tapi hal itu dicegah oleh saudara Ami bernama Asep yang langsung mengusir mereka. Diam-diam Man dan Choi memiliki sebuah rencana untuk memberikan Asep pelajaran. Ketika di luar, Choi mengeluarkan kertas kuning berisi mantra lalu diisi dengan rambut Asep yang sudah diambil diam-diam. Kemudian Man memakannya sembari melakukan ritual khusus supaya Asep bisa dikendalikan dari jauh. Namun yang menjadi korban adalah dirinya karena dia harus memukul dirinya sendiri supaya Asep juga melakukannya. Sedangkan Choi hanya memberikan semangat agar Man terus melakukannya. Berkali-kali Asep dibuat memukul dirinya sendiri sampai dipermalukan karena telanjang di depan Ami. Kejadian itu disaksikan oleh Tuan Yam dan sang guru yang kebetulan sudah selesai mengobrol. Sang guru menyadari bahwa ini adalah ulah murid-muridnya dan akan memberikan pelajaran. Namun Choi segera melarikan diri, sedangkan Man harus tertangkap dan langsung diajar supaya kertas mantra itu keluar dari dalam tubuhnya. Malam berikutnya, Peti kembali bergoyang-goyang yang menandakan bahwa si vampir berupaya untuk membebaskan diri. Meski kesulitan karena sedikit terhalang dengan tali penangkal seperti jimat, namun akhirnya dia mampu menjebol jimat tersebut dengan penuh kekuatannya yang sudah berkembang sangat pesat. Lalu pergi dari sana. Dia menemui anaknya yaitu Tuan Yam karena ingin membunuhnya sebab makamnya sudah dibongkar demi kepentingan komersil. Paginya, berita kematian Tuan Yam sudah terdengar ke seluruh desa dan ditangani oleh Asep yang ternyata adalah seorang kepala polisi. Tuan Yam terbunuh dalam keadaan mengerikan, sehingga sang guru langsung menyuruh kedua muridnya untuk mengecek jasad ayah dari Tuan Yam. Sedangkan Asep, yang notabene adalah kepala polisi melalui jalur orang dalam, menyimpulkan bahwa kematian pamannya disebabkan oleh cakaran kuku yang cukup panjang. Kebetulan sekali dia melihat kuku jari sang guru yang panjang sehingga langsung menangkapnya. Kemudian datang Man dan Choi yang memberitahu bahwa mayat ayah Tuan Yam sudah tidak ada di sana, yang artinya sudah berubah menjadi vampir seutuhnya, di mana sang guru langsung menyuruh kedua muridnya untuk menyiapkan peralatan sakral, yaitu kertas kuning, darah segar, benang, dan satu tambahan lagi, yaitu beras ketan. Setelah itu dia dibawa oleh Asep menuju kantor kepolisian untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sana sang guru ditanya perihal alasannya membunuh Tuan Yam, namun dia tidak mengakuinya karena memang bukan dirinya lah yang melakukan pembunuhan. Asep mengambil besi panas lalu ditempelkan di badan sang guru yang berteriak histeris kepanasan. Namun itu cuma pura-pura karena sang guru menggunakan kulit palsu anti panas. Kemudian Asep mendatangi pamannya untuk sekedar menutup mata yang masih dalam keadaan terbuka. Ketika mereka pergi untuk memasukkan sang guru ke dalam sel, tiba-tiba saja mayat Tuan Yam kembali melek, yang artinya bahwa dia telah hidup kembali menjadi vampir tanpa disadari oleh mereka. Diam-diam Choi mengendap-endap di atas genteng menunggu waktu yang tepat untuk membebaskan sang guru. Ketika Asep dan polisi lain sudah pergi, dia baru turun. Namun sialnya sang guru malah terkena apes sebab kepalanya tersangkut di sela-sela jeruji besi. Karena penasaran dengan mayat Tuan Yam, Choi langsung membantu sang guru untuk melepaskan kepalanya yang tersangkut dengan cara yang sangat konyol, yaitu dipelorotin celananya. Siapa sangka bahwa cara itu berhasil. Kemudian dia memberikan semua alat-alat yang diminta oleh sang guru, yaitu darah segar, tinta hitam, benang, dan beras ketan yang sudah matang. Tapi tiba-tiba mayat Tuan Yam terbangun dan akan mencari mangsa, sehingga sang guru langsung membuat kertas penangkal yang bisa membuat vampir terdiam. Lalu Choi mengejar vampir Tuan Yam untuk ditempelkan di bagian jidatnya. Dia mengendap-endap secara perlahan-lahan supaya keberadaannya tidak disadari. Namun apesnya, vampir Tuan Yam sudah mengetahuinya dan langsung menyerang dengan sangat brutal. Untungnya dia memiliki ketangkasan yang sangat cepat sehingga mampu menghindari dan berhasil menempelkan kertas itu. Dia membuat vampir Tuan Yam terdiam. Tiba-tiba datang Asep dan kedua polisi lainnya yang mendengar kegaduhan yang terjadi, di mana Choi langsung bersembunyi di balik meja. Sedangkan Asep dibuat bingung, bagaimana bisa manusia yang sudah mati bisa berdiri tegak seperti masih hidup. Dia menyuruh kedua anak buahnya untuk meletakkan mayat Tuan Yam di atas meja seperti sebelumnya. Kemudian mereka diperintahkan untuk menjaga pintu masuk dan kunci rapat-rapat karena dia mengetahui keberadaan penyusup. Asep mengeluarkan pistol sembari menakut-nakuti akan menembak jika penyusup tidak keluar dari persembunyiannya. Choi langsung keluar karena takut
takut ditembak. Namun bersama dengan itu, vampir Tuan Yam kembali bangun dan akan memangsa Asep. Untungnya Asep menyadari dan berusaha untuk menghindari gigitannya, sedangkan Choi berusaha membantu dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun kekuatan vampir Tuan Yam bukanlah kaleng-kaleng karena mereka berdua tidak mampu mengalahkannya, sehingga sang guru harus turun tangan. Sang guru akhirnya dibebaskan demi membantu mereka. Di saat itu juga dia membuat sebuah penangkal vampir lalu membakarnya. Salah satu cara membunuh vampir adalah dengan membakarnya. Di sisi lain, kediaman Ami dijaga oleh Man seorang diri dengan senjatanya yaitu sebuah bambu. Tiba-tiba datang vampir ayah dari Tuan Yam atau kakek dari Ami yang langsung menjebol gerbang dengan sangat mudahnya. Man berjanji akan melindungi Ami dengan cara apapun. Namun ketika vampir itu berhasil menjebol pintu rumah, Man langsung ciut dan malah bersembunyi di balik Ami. Tak lama mereka kabur ke kamar lalu bersembunyi di dalam sebuah lemari. Man menyuruh Ami untuk menahan nafas karena vampir mendeteksi mangsanya dari pernapasan manusia. Dan memang cara itu berhasil karena ketika berada di depan lemari, vampir itu malah lewat begitu saja. Dikira sudah aman, mereka berdua bernafas dengan lega. Nyatanya, vampir itu langsung mendobrak pintu lemari yang membuat mereka kembali menahan nafas. Sayangnya mereka bukanlah atlet perenang yang bisa menahan nafas dalam jangka waktu yang lama. Namun bambu milik Man sangat berguna karena Ami menggunakannya untuk menghirup udara dari luar, sehingga perhatian vampir itu teralihkan. Ketika Man yang menggunakannya, dia malah menghirup udara dari arah si vampir. Tentu si vampir langsung merespon yang membuat Man terpentok bambunya sendiri. Man merasa sangat kesakitan hingga akhirnya berteriak. Untungnya dia spontan mengambil penyumpal buat menyumbat hidung vampir yang langsung terdiam. Sialnya si vampir bersin yang membuatnya kembali aktif dan langsung menyerang Man yang sedang kabur. Untungnya Choi dan sang guru datang tepat waktu. Mereka langsung berusaha mengalahkan vampir itu menggunakan alat penangkal. Namun vampir itu masih terlalu kuat. Di sini Man malah tertangkap dan digenggam sangat keras oleh vampir hingga tidak sadarkan diri. Choi dan sang guru langsung membantu dengan memukul, mencekik, dan lain sebagainya hingga terlepas. Ketika vampir itu sedang mengejar Choi sampai ke lantai 2, sang guru menyiapkan sebuah jebakan dari tali penangkal. Saat sudah siap, Choi langsung lompat ke bawah, diikuti oleh vampir yang ikut melompat ke tengah-tengah tali. Seketika terjadi ledakan besar yang membuat vampir kesakitan lalu pergi dari sana. Di luar sudah ada Asep dan anak buahnya yang langsung menembak dengan senjatanya. Namun tidak ada satupun peluru yang mampu menubangkannya, sehingga vampir itu berhasil melarikan diri. Sementara waktu mereka aman. Tapi ada satu masalah, yaitu Man yang terluka karena si vampir, dan sudah pasti dia akan berubah menjadi vampir juga dalam waktu dekat. Untungnya sang guru mengetahui obat mujarab yang bisa mencegah semua itu, namun memiliki waktu yang cukup lama hingga benar-benar sembuh. Man disuruh aktif bergerak supaya virus vampir bisa menjalar dengan lambat, sedangkan Choi disuruh menebar beras ketan mentah ke sudut-sudut rumah dan membelinya ke pasar karena persediaan mereka tinggal sedikit. Di toko sembako, Choi langsung meminta disiapkan sekarung beras ketan paling bagus, di mana penjual langsung menyuruh karyawannya untuk menyiapkan. Sembari menunggu, si penjual menawarkan beberapa cemilan yang enak sehingga fokus Choi teralihkan. Di saat itulah terjadi kecurangan karena karyawan mencampurkan beras ketan dengan beras biasa atas suruhan dari si bosnya. Choi tidak menyadari karena terlalu menikmati cemilan enak yang ditawarkan. Ketika sudah selesai, dia membayar lalu pergi dari sana tanpa curiga sedikit pun. Kemungkinan beras ketan yang dicampur akan tidak ampuh dalam menangkal serangan vampir yang akan datang. Di perjalanan pulang, hantu si wanita diam-diam melihat Choi karena dia jatuh hati terhadapnya dan memiliki sebuah rencana supaya bisa dekat-dekat dengannya. Dia meminta kepada seorang pria untuk berpura-pura menggodanya dengan imbalan uang. Namun pria itu menolak karena takut dijebak, apalagi posisinya sudah larut malam lalu beranjak pulang. Hantu si wanita murka karena ditolak dan menggunakan kekuatannya untuk menarik si pria agar seolah-olah sedang digoda. Choi yang kebetulan lewat sana tentu langsung marah dan membantu si wanita
dengan menghajar pria itu sampai kapok. Kemudian si wanita hantu berpura-pura sedang sakit lalu meminta untuk diantarkan pulang sebab rumahnya tidak jauh dari sana. Dia pun mau mengantarkan karena tidak tahu bahwa wanita yang ditolong adalah hantu yang tertarik padanya. Sesampainya di rumah, dia membopong wanita itu secara perlahan sampai masuk ke dalam. Tentu si wanita sangat berterima kasih karena sudah dibantu sembari merayu untuk melakukan anu-anu. Namun Choi bukanlah pria yang suka memanfaatkan situasi. Meskipun sosok yang ada di hadapannya sangatlah cantik, dia berusaha menjaga hawa nafsunya dengan berniat untuk pulang. Tapi si wanita mencegahnya dengan menggunakan sihir seolah-olah sedang terjadi hujan lebat di luar. Dengan begitu, pria yang dicintainya tidak akan pulang dan kembali ke dalam rumah. Kemudian si wanita menawarkan secangkir teh untuk sekedar menghangatkan tubuh, di mana Choi meminumnya tanpa curiga bahwa teh tersebut sudah diberikan jampe-jampe yang membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Hingga akhirnya terjadilah suatu hubungan mesra karena tipu daya seorang wanita hantu. Keesokannya, Ami membangunkan Man yang sedang tertidur hanya sekedar mengingatkan bahwa Man harus terus bergerak agar virus vampir tidak menyebar dengan cepat. Namun terlambat karena kukunya sudah mulai memanjang dan wajahnya mulai pucat serta sedikit memar yang menandakan bahwa sebentar lagi akan berubah menjadi vampir. Tak lama Asep dan polisi lainnya datang. Jika sampai mereka tahu, maka Man pasti akan ditembak supaya tidak berubah. Man buru-buru ke belakang untuk memotong kuku dan juga merias wajahnya seperti seorang penari latar yang ingin berpentas. Kemudian dia menari-menari dengan penuh energik supaya perubahannya tidak disadari oleh Asep dan kawan-kawan. Beberapa menit setelahnya, Choi kembali dalam keadaan lemas karena semalam habis melakukan sesuatu. Namun dia berusaha menyembunyikan dengan alasan bahwa semalam terjadi hujan lebat dan harus berteduh dulu di salah satu rumah. Apesnya dia ketiduran sehingga baru bisa pulang pagi-pagi. Mendengar hal tersebut, sang guru nampak curiga karena melihat bercak merah di bagian leher Choi, tapi memutuskan buat diam sebab akan mencari tahu secara diam-diam. Sedangkan Asep dan anak buahnya tengah berusaha mencari vampir yang kata sang guru suka bersembunyi di tempat-tempat gelap ketika matahari masih terbit. Mereka mencari di gua-gua pinggir bukit tertutup dengan rimbunan pohon. Asep menyuruh anak buahnya masuk ke dalam goa untuk mengecek situasi di dalam. Namun mereka malah mendengar suara yang sangat menyeramkan sampai kabur dari sana. Namun ternyata benar bahwa di dalam ada vampir yang sedang meregenerasi tubuhnya pasca pertarungan sebelumnya. Pada malam hari, ketika sang guru dan Ami sibuk mengurusi Man yang semakin terlihat lesu karena virus vampir terus menyebar, Choi malah meminta izin untuk pamit dengan alasan ingin membantu bibinya di rumah, di mana sang guru mengizinkan karena mengetahui bahwa muridnya sedang berbohong dan ingin mencari tahu kemanakah muridnya pergi. Dia mengendap-endap secara perlahan menggunakan pakaian dinas yang biasa digunakan ketika situasi sedang genting, sampai akhirnya berhenti di depan sebuah rumah, di mana Choi terlihat memasuki rumah tersebut dan langsung memeluk seorang wanita. Namun wanita itu terpental dengan keras karena ada sebuah mantra di tubuhnya yang diberikan oleh sang guru tanpa ia sadari. Anehnya, Choi masih tidak sadar bahwa wanita yang ada di hadapannya bukanlah manusia, melainkan hantu yang sebenarnya tidak memiliki paras cantik seperti yang dilihat, di mana hanya sang gurulah yang mengetahui karena sudah membuka mata batinnya, dan ternyata wanita hantu memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Kemudian sang guru menggunakan cahaya bulan untuk menyinari pedang mustika yang sudah paten dalam menghadapi makhluk halus. Ketika pedang itu dilemparkan, wanita hantu mampu menghindarinya sebab memiliki indera yang sangat tajam, sehingga pertarungan secara fisik tak bisa dihindarkan. Sang guru menggunakan 70% kemampuannya untuk mengalahkan si wanita hantu yang memang memiliki kekuatan magis cukup kuat. Namun sang guru berhasil mendesaknya hingga si wanita hantu meminta bantuan Choi dengan menyihir penglihatannya. Choi seolah-olah melihat Asep yang sebenarnya adalah gurunya. Dia menyerang sang guru dengan sangat brutal hingga terjatuh. Tapi sang guru langsung bangkit dan mengajar balik muridnya dengan sangat beringas hingga tak berdaya. Di mana momen tersebut digunakan oleh si wanita hantu untuk kabur karena mengetahui sudah tidak ada peluang untuk menang. Seketika itu pula terjadi ledakan yang membuat situasi rumah yang awalnya rapi kini menjadi sangat berantakan seperti tak berpenghuni. Disinilah akhirnya Choi sadar bahwa wanita yang disukainya adalah hantu yang menyamar menjadi manusia.
Pada malam berikutnya, sang guru sudah bersiap-siap di depan pintu karena mengetahui bahwa si wanita hantu akan memperjuangkan cinta matinya, yaitu Choi. Sedangkan Choi sendiri sudah diikat tangan dan kakinya di bangku supaya tidak bisa kemana-mana apabila terkena sihir. Namun ada masalah baru karena Man makin terlihat perubahannya menjadi vampir dan mungkin dalam hitungan beberapa menit lagi akan benar-benar berubah. Tapi tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam karena hembusan angin yang begitu kencang. Rupa-rupanya itu adalah petanda bahwa si wanita hantu telah datang, di mana sang guru sudah sangat siap menyambutnya dengan sebuah alat mendeteksi makhluk halus. Kemudian sang guru melemparkan sebuah keris ke arah pintu sesuai dengan petunjuk alatnya, yang membuat si wanita hantu diketahui keberadaannya. Mereka langsung bertarung satu sama lain dengan sangat brutal karena si wanita hantu menggunakan seluruh kekuatannya. Namun di sisi lain, Man kini telah benar-benar berubah menjadi vampir dan akan memaksa Choi yang terlihat panik karena tidak bisa berbuat banyak. Choi berteriak meminta tolong sembari menghindari gigitan dengan segenap tenaga, di mana wanita hantu mendengarnya dan langsung menerobos jimat penangkal meskipun tubuhnya harus merasakan sakit. Namun dia berhasil menyelamatkan Choi yang hampir saja digigit oleh Man. Kemudian datang sang guru yang harus berkelahi dengan Man muridnya sendiri dan si wanita hantu. Meski kerepotan, dia berhasil melumpuhkan Man untuk sementara waktu. Sedangkan si wanita hantu juga berhasil terperangkap oleh pakaian sakral hingga tidak bisa kabur kemana-mana. Ketika akan dibunuh, Choi berusaha mencegahnya karena si wanita hantu telah menolongnya dari Man yang telah berubah menjadi vampir. Dia hanya ingin kebaikan dibalas dengan kebaikan, yang membuat sang guru akhirnya luluh dan membiarkannya pergi dengan catatan jangan pernah kembali lagi. Kemudian sang guru kembali ke dalam rumah untuk menangani Man karena ada suatu hal yang aneh, yaitu pengobatannya yang tidak berhasil tidak seperti biasanya, di mana sang guru menyadari bahwa penyebabnya adalah beras ketan yang dibeli oleh Choi yang sudah tercampur dengan beras lain. Man akhirnya sembuh dari virus vampir setelah direndam dengan air beras ketan murni di dalam sebuah tong. Namun ada masalah lagi karena Asep dan pasukannya datang untuk memberitahu bahwa ditemukan mayat dalam keadaan tergigit vampir yang selama ini meresahkan. Ketika di TKP, sang guru langsung membakar mayat tersebut sebelum berubah menjadi vampir karena sudah tidak bisa diselamatkan sebab lukanya berada di bagian vital yaitu leher. Sedangkan si vampir sudah berada di depan rumah dan sudah siap memangsa Man, Choi, dan Ami. Kali ini si vampir tampil dalam kondisi yang berbeda karena tubuh dan perawakannya semakin kokoh serta menyeramkan, di mana mereka langsung menutup semua pintu yang ada dengan tambal segel kayu. Tak lama sang guru bersama Asep datang. Sang guru menyadari bahwa vampir itu sudah berada di sana dan tengah mencari jalan untuk masuk, sehingga langsung menyuruh Choi untuk membantunya. Sedangkan Man, Ami, dan Asep kembali ke dalam demi keselamatan mereka. Namun ada satu bagian rumah yang masih dalam keadaan terbuka, yaitu bagian atap yang lupa ditutup dengan penangkal, di mana Man dan Asep bergegas menutupnya. Sialnya mereka terlambat karena si vampir sudah berada di dalam dan langsung menyerang Man hingga tak sadarkan diri. Sedangkan Asep dan Ami harus berlari karena dikejar-kejar hingga ke dalam kamar. Ketika Asep akan dimangsa, sang guru dan Choi datang tepat waktu dan langsung membantunya dengan memasang tali penangkal. Seketika itu pula si vampir sedikit terlempar. Kemudian terjadi pertarungan sengit di antara mereka, satu vampir melawan dua orang. Choi sudah mengajarnya beberapa kali, tapi si vampir tidak bergeming sedikit pun. Begitupun juga dengan sang guru. Meski sudah bekerja sama dengan baik, Choi dan sang guru belum mampu mengalahkan si vampir yang saat ini sudah semakin kuat. Di tengah-tengah pertarungan, Choi menyuruh Asep dan Ami untuk melarikan diri karena kemungkinan tidak bisa mengalahkan si vampir. Ketika membuka pintu, tiba-tiba saja sudah ada banyak vampir yang ternyata milik teman dari sang guru yang sudah kembali dari perantauan. Kita sebut saja sebagai John. John langsung menyuruh semua vampir untuk membantu sang guru dan Choi. Tapi itu percuma karena vampir itu sangatlah kuat karena mampu menumbangkan semua vampir dengan sangat mudah. Di sini sang guru menyadari bahwa alasan vampir itu sangat kuat karena mendapatkan sebuah sihir, dan sihir itu harus dikeluarkan terlebih dahulu dengan cara dihisapnya melalui mulut, di mana Ami bersedia melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab karena pada dasarnya vampir itu adalah pamannya. Setelah sihirnya terlepas, sang guru, John, dan Choi kembali bekerja sama untuk mengalahkan si vampir. Kali ini mereka berhasil mengalahkannya dengan cara dibakar yang bisa dipastikan bahwa vampir itu akan mati.
atas kemenangan mereka ada yang harus dikorbankan, yaitu vampir-vampir milik John yang sudah bersumpah setia padanya yang harus ikut terbakar, dan film pun selesai. Pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari film ini adalah sesulit-sulitnya kita menghadapi musuh yang sangat kuat, apabila kita melakukannya secara bersama-sama, peluang kita untuk menang sangatlah besar. Seperti yang terjadi di negara kita, di mana kita sebagai rakyat akhirnya berhasil melawan oknum-oknum pejabat yang kebijakannya seringkali merugikan. Dengan direshuffle-nya beberapa menteri, mungkin bisa dikatakan kita menang. Namun, kita tidak boleh lengah, karena mungkin ini adalah salah satu strategi politik yang kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Jadi, kita harus mengawal terus kinerja pemerintah kita. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang ditimbulkan dari kebijakan yang merugikan. Turut berduka cita kepada korban yang telah gugur dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Semoga amal ibadah kalian diterima oleh Tuhan dan ditempatkan di sisinya.